Halo trader, ketemu lagi dengan saya. Kembali ini kita akan membahas ya hal-hal yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu masalah keyakinan. Dan kali ini saya akan mulai lebih rinci lagi keyakinan itu. Kenapa keyakinan itu penting pada kita? Karena keyakinan itulah yang akan membentuk kita ke depannya. Oke. Nah, untuk itu saya akan lebih spesifik, lebih mendalam membahas masalah keyakinan. Karena keyakinan ini sangat mempengaruhi diri kita ke depannya. Kalau kita yakin sesuatu hal yang jelek, maka ke depannya saya yakinkan Anda akan mendapatkan hari-hari kejelekan itu, hasil dari kejelekan itu. Dan itulah nyatanya bahwa hidup itu seperti itu. Jadi untuk supaya sekarang kita bisa berpikir lebih positif, lebih mementingkan arahnya ke depan, sebaiknya kita pelajari dulu lebih detail, ya, lebih mendalami masalah belief system. Nah, di sini saya menyebutkan belief system adalah keyakinan pada diri kita, bahwa keyakinan pada diri kita itu merupakan sebuah proses untuk mendapatkan keyakinan yang lebih baik ke depannya, yang mampu merubah kehidupan kita supaya kita bisa lebih sukses ke depannya. Itulah pentingnya keyakinan. Belief system yang kita bicarakan di sini ada di mana saya akan memulaikan secara proses, ya. Proses di mana terjadinya keyakinan pada kita. Untuk apa dan kenapa? Tentu akan kita bahas di sini. Tapi sebelumnya, silakan teman-teman like, subscribe, dan share ke teman-teman. Siapa tahu informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, teman-teman dan trader semuanya. Nah, belief system atau keyakinan diri kita itu berawal dari apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Yang lebih tepatnya itulah harapan. Jadi, harapan yang ada pada diri kita, dan harapan itu membuat kita ingin sesuatu yang bisa membuat kita lebih baik. Nah, semuanya bermulai dari harapan. Itulah cara kerjanya. Mulai dari harapan. Dari harapan itu kita akan berpikir, wow, misalnya saya ingin menjadi sesuatu. Katakanlah contohkan, saya ingin mempelajari teknik T80. Katakanlah begitu. Dengan sebuah harapan, dengan profit yang lebih besar, dengan keberuntungan yang lumayan besar gitu. Nah, dengan harapan-harapan yang Anda ciptakan dalam diri Anda, maka disitulah munculnya titik awal dari pembentuk keyakinan. Oke, nah setelah harapan itu Anda tercapai, katakanlah Anda sudah menggunakan sistem saya dengan T80, ya, dengan sistem T80, dan Anda telah menggunakan itu, maka muncullah sesuatu hal yang baru lagi setelah harapan itu, yaitu adalah manfaat. Nah, ketika Anda menggunakan sistem trading T80, Anda merasakan diri Anda itu sangat bermanfaat dengan sistem trading ini. Anda bisa melihat sebuah trend, Anda bisa melihat momen-momen dari trade scalping maupun long term. Nah, ini Anda momen di sini, Anda bisa mempermudah Anda menganalisa. Setidaknya demikian. Dan sementara di A80 sudah menyediakan rule trading untuk day trade, scalping maupun long term. Nah, sementara dari hasil manfaat ini, Anda merasa sangat bermanfaat sekali. Anda merasakan profit, ya, walaupun bertahap demi tahap Anda menguasai semua. Anda mulai merasakan ada manfaat dari itu. Nah, dari manfaat itulah timbullah hal yang baru, itu manfaat. Nah, itulah proses, ya, dari manfaat. Nah, dari manfaat itu sendiri, ketika manfaat itu kita rasakan, maka timbullah hal yang baru lagi. Nah, yang ketiga itu ada hal yang baru lagi, yaitu adalah patut, layak. Nah, maka pikiran kita akan berkata, ini layak dan ini patut saya pertahankan. Nah, inilah proses kerja belief system pada diri kita. Mulai rasa penasaran, ya, rasa penuh harapan,
Kemudian muncul lagi yang kedua adalah manfaat. Yang ketiga adalah patut. Nah, patut ini adalah boleh dikatakan makrifat dan sebuah keyakinan. Ketika kita dalam hati kita, dalam pikiran kita sudah menyatakan, ini patut, berarti kita sudah merasa yakin. Inilah level dari belief system itu. Nah, ketika keyakinan itu, mau apa lagi? Kita sudah merasa yakin. Disinilah keyakinan itu bekerja. Mulailah bekerja keyakinan itu pada diri kita. Dari keyakinan ini, maka dipastikan muncul hal-hal yang lain lagi yang akan membuat kita bisa menuju titik di mana titik harapan yang kita inginkan, cita-cita kita yang kita inginkan, kita akan mengarah ke sana. Oke, baik. Setelah harapan, kemudian muncul manfaat, kemudian patut atau tidak, atau kepatutan, kemudian di sini muncullah keyakinan. Dari keyakinan muncul lagi, temanku, teman-teman semua, muncul lagi, yaitu adalah value. Nah, ini yang kita cari, value ini. Kalau value kita sudah dapatkan, maka ini adalah langkah yang sangat menentukan bagi kita untuk melangkah ke depannya, untuk membentuk diri kita menuju apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan sebelumnya. Dari belief, keyakinan, inilah banyak orang melihat, oh, nilainya bagaimana? Sistem trading A, nilainya bagaimana? B, nilainya bagaimana? Nah, ini adalah value. Itulah pentingnya untuk keyakinan, untuk mendapatkan nilai value yang kita harapkan dan semua orang harapkan untuk menata langkah-langkah ke depannya. Dari value ini tentu tidak sebatas itu. Dari value ini kita meyakinkan diri kita. Dari value ini kita merasa sangat-sangat cocok dengan sistem itu. Maka muncullah ide-ide yang kreatif pada diri kita. Dan itulah inspirasi diri kita dan ide-ide kreatif bagi kita. Tujuannya apa ide-ide dan inspirasi itu ada? Ide itu ada. Tak lain dan tak bukan, ada untuk mendongkrak diri kita untuk lebih baik. Di mana katakanlah ide seperti ini, dari penggunaan hati apapun saya sudah merasa yakin, sudah ada nilai yang saya dapatkan dari sana, dan ide yang Anda kembangkan dari value ini adalah Anda membuat kopi trade, katakanlah seperti itu, atau Anda menjual sinyal dan lain sebagainya yang banyak Anda bisa lakukan. Nah, ide-ide inilah yang terbentuk dari nilai yang kita dapatkan tadi. Dari ide-ide inilah maka terbentuk hal-hal yang baru tadi, menata kehidupan kita ke depannya supaya kita akan lebih baik dari sebelumnya. Ya, awal-awalnya pentingnya membentuk sebuah keyakinan, karena keyakinan itu sangat bermanfaat sampai ke tahap inspirasi ide kreatif. Nah, dari kreatif ini banyak macam-macam ide yang tadi tidak bisa Anda kembangkan. Nah, ketika ide-ide ini Anda sudah laksanakan dan Anda sudah Anda lakukan, maka Anda tentu tidak hanya sebatas itu. Tentu ada hal yang lain tentu yang terpikirkan tanpa sadar diri kita, bahwa kita akan membentuk sebuah sistem atau strategi yang baru untuk lebih besar. Karena tentu saja kita kalah trading tadi, karena trading itu adalah menurut saya adalah bisnis jangka pendek dengan modal kecil bisa untung besar. Nah, dari strategi tadi untuk mencapai tujuan kita yang lebih baik ke depannya, dari kopi trade dan sebagainya yang Anda ciptakan, Anda bisa kembangkan ke hal yang lain.
atau masih dalam lingkup sistem trading, dalam edukasi dan sebagainya, itu bisa Anda lakukan. Nah, dan di sini Anda membangun sebuah strategi baru bagaimana saya akan lebih besar lagi. Karena pada prinsip manusia itu tak akan pernah puas. Ada orang bilang, saya sudah bikinnya aja, untuk apa lebih besar dan bikin dan bla bla bla. Ya, itu sebenarnya tidak ada kejujuran pada dirinya, bahwa manusia itu semakin besar maka tidak akan pernah puas. Itu udah karakter manusia, udah duniawi. Maka contohnya seperti katakanlah seorang trader seperti si Soros ya, dia udah pegang uang yang sangat besar sekali dan masih dilakukan. Dia hanya berpikir untuk kehidupannya saat ini dan 7 keturunannya mungkin udah cukup. Tapi dia akan tidak pernah puas dan dia melakukan terus. Nah, begitu kita juga untuk pengembangan diri kita, untuk kita lebih baik ke depannya sesuai dengan harapan kita. Dan harapan kita ke depan yang lebih besar itu tergantung pada kita pribadi. Nah, di sini muncullah sebuah strategi baru. Katakanlah saya akan melakukan edukasi, saya melakukan apa gitu ya, untuk mencapai apa. Nah, disinilah strategi baru Anda akan mencapai, membuat sebuah target pada diri Anda untuk katakanlah target A, target B, target C. Nah, Anda akan menjalani ketiga hal dalam kebersamaan. Itulah strategi. Nah, disinilah fungsinya analisa ya dalam berbisnis, termasuk analisa, katakanlah analisa SWOT. Analisa boleh digunakan di sini, tapi ya tidak sepenuhnya. Ya, karena analisa SWOT itu bukan di bagian psikologi. Analisa SWOT adalah untuk mengatur strategi, bukan untuk menganalisa psikologi. Nah, disinilah muncul strategi tadi, strategi baru, ya, strategi baru yang kita ciptakan untuk tujuan yang ingin kita capaikan. Nantinya kalau strategi itu berjalan dengan baik, berarti tujuan Anda itu tercapai, atau yang dikatakan goal pada diri Anda. Anda telah mencapai goal itu. Nah, berarti pintu masa depan yang cerah yang seperti Anda harap itu sudah terbuka dan Anda tinggal masuk saja ke dalamnya. Cita-cita harapan Anda tadi, jadi pintunya sudah terbuka ya, dan Anda eksekusi saja. Dan tinggal pengembangan berikutnya. Nah, disinilah awal muasal kenapa keyakinan itu penting pada diri kita manusia. Disitulah alur pinggiran manusia untuk mencapai sebuah harapan lebih besar, yaitu cita-cita yang sejak kecil, yang manusia sejak lahir, untuk mencapai kemakmuran, untuk mencapai kesuksesan. Nah, inilah urutannya. Nah, makanya keyakinan itu jangan seolah-olah sebuah hal yang bagi kita hal yang tidak penting. Karena keyakinan itu sangat penting sekali, karena ada tangga, ada tangga untuk mencapai sebuah kemakmuran itu. Dan itu tentunya tidak banyak orang menyadari bahwa tangga-tangga, langkah-langkah, tahap-tahapnya itu yang kita lalui itu berputar dalam diri kita gitu. Artinya selalu berpikir dalam diri kita yang tanpa kita sadari tentunya. Dari tahapan-tahapan itu tanpa kita sadari untuk mencapai hasil yang lebih besar. Yang lebih besar dia itu sukses dan makmur. Nah, bagaimana bagi seorang trader? Nah, bagi seorang trader kita punya tujuan masing-masing, punya harapan masing-masing. Katakanlah ada si A, harapannya ingin kaya raya, ingin memuja harta. Ada lagi orang yang butuh tahta, ada yang butuh yang lainnya, itu sudah duniawi. Karena pada akhirnya kita hidup adalah untuk memenuhi dunia ini, di mana ini kita hidup adalah untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, disinilah perlunya kita
meyakinkan sesuatu hal untuk tujuan lebih baik bagi kita. Nah, tanpa keyakinan itu tak mungkin kita akan mencapai sebuah harapan yang kita inginkan. Dan keyakinan tentunya Anda yakin hal yang negatif. Ya, kita kembali ke kisah sebelumnya. Apapun yang Anda pikirkan, itulah yang Anda hasilkan. Dan ketika keyakinan ini Anda mulai meyakinkan hal yang negatif, dan hari demi hari, waktu demi waktu, keyakinan itu mendarah daging dalam diri Anda, dan keyakinan itu adalah positif atau negatif, dan katakanlah itu positif, maka harapan dan cita Anda inginkan juga positif, karena gerbang telah terbuka lebar untuk mencapai kemakmuran itu. Kalau Anda berpikir negatif, atau hal informasi yang Anda dapatkan adalah yang negatif, nah hari demi hari, waktu demi waktu adalah informasi yang negatif yang ada pada diri Anda, maka hasil akhirnya juga negatif. Nah, disinilah kita harus bijak memilah sesuatu apa yang ingin kita ciptakan ke depan. Negatif dan positif tentu kita bisa memilih. Jadi dari keyakinan yang negatif maka hasil juga negatif, dari keyakinan yang positif maka hasil juga yang positif. Nah, itulah kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Jadi kalau hari-hari kita mendengar khotbah yang mengatakan, "Oh, kamu goblok, kamu bodoh, ya, tidak punya otak," dan sebagainya. Ketika itu menjadi sebuah keyakinan bagi Anda, maka hasilnya juga demikian. Endingnya juga demikian. Ya, kan tidak semua manusia, ketika manusia yang aktif dia kan, wow, no, saya nggak terima itu katanya. Dan sampai yang praktik ya bisa berkata lain. Nah, disinilah pentingnya sebuah keyakinan kita bentuklah keyakinan. Dan tadi saya sudah uraikan belief system yang bekerja dari kita, dan belief system itu terjadi mulai dari apa? Dari harapan. Dari harapan itu adalah manfaat. Dari manfaat timbullah kelayakan atau tidak. Kemudian mendapatlah nilai, ya, ada value-nya di sana. Dari value itu maka muncullah sebuah inspirasi, ide, kreativitas. Dari kreativitas itu maka muncul lagi yaitu strategi, tujuan, ya, tujuan kita. Nah, tujuan itu muncul kan ada strateginya, strategi, tujuan, dan ketika tujuan sudah tercapai, goal sudah tercapai, berarti pintu kesuksesan itu sudah di depan mata. Ya, bisa negatif atau positif tergantung informasi yang Anda bawa di awalnya. Kalau di bawahnya Anda meyakini itu negatif, maka informasi yang terakhir akan negatif. Nah, itulah pentingnya bagi teman-teman semuanya. Keyakinan itu kita bentuk dari sedini mungkin. Semoga ini bisa bermanfaat, dan tentunya tidak lupa salam. Terima kasih.